Setelah saya coba renungkan, mau siapapun yang tersindir atau menjadi target dari pernyataan Pak SBY ini, siapapun lah, entah itu Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi, tetap saja yang salah ternyata Pak SBY. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang tidak sesuai antara ucapan dan tindakan. Yang bilangnya makan terserah padahal sebenarnya pengen makan bakso. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Pak SBY kemarin ketika bicara bahwa dirinya akan atau sedang hemat bicara. Tapi beliau bicara. Hemat bicara itu kan ya mengurangi cerita, mengurangi pembicaraan gitu. Tapi malah ini cerita, malah bicara. Ya, tapi ya karena sebagai mantan presiden, katanya sebagai orang yang pernah memimpin Indonesia dan punya pengalaman, Pak SBY merasa harus hemat bicara gitu ya, karena permasalahan di negara kita ini sangat banyak dan kemudian meskipun ada banyak sekali pemikiran-pemikiran atau unek-unek yang coba beliau ingin sampaikan, itu ditahan-tahan gitu atau disampaikan hanya lewat secari kertas, tidak di-tweet lagi seperti sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi Pak SBY ya mungkin lebih hemat bicara, mungkin lebih tepatnya lebih hemat nge-tweet. Kalau bicara sih enggak, tetap bicara gitu. Cuma lebih hemat tweetnya gitu ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Tapi dari apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Pak SBY dalam beberapa waktu yang lalu, ini patut untuk kita apresiasi gitu, karena saya pernah bilang sebelumnya, kayaknya di negara kita ini para pejabat-pejabatnya itu nggak ada yang peduli, nggak ada yang mikirin kita gitu, nggak ada yang mikirin Indonesia. Karena ketika Presiden Trump membuat satu kebijakan perang dagang dengan menaikkan tarif impor masuk ke Amerika dengan sangat luar biasa tinggi untuk ke banyak negara termasuk salah satunya adalah Indonesia, itu kayaknya yang anteng-anteng aja atau tidak merespon atau tidak pusing itu cuma pejabat kita. Iya. Kalau negara-negara lain tuh merespon gitu. Kanada merespon, Vietnam merespon. Di sini enggak gitu. Pejabatnya liburan. Tapi ternyata Pak SBY lah salah satu pejabat yang ikut berpikir dan kemudian menuangkan unek-uneknya lewat catatan atau tulisan di secari kertas berisi 7 poin apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia untuk merespon Presiden Trump. Tapi ya sayangnya kita juga nggak dibuka gitu ya, tidak di tweet, tidak di media, dan sampai sekarang secari kertas itu masih tanda tanya entah ada di mana. Pokoknya Pak SBY merasa pengen untuk menyampaikan gitu ya, tapi karena lagi hemat bicara jadi ditulis aja. Ya, itu kemajuan lah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya apa yang ada dalam pikiran Pak SBY selalu di tweet. Itu kayaknya bangun tidur tweet, habis makan nge-tweet. Sekarang udah enggak ya, udah lumayan lah Pak SBY gitu. Dan menurut AHY atau Ketua Umum Partai Demokrat, hemat bicaranya seorang Pak SBY ini itu karena katanya dalam rangka menghormati Presiden Prabowo. Sehingga dari sini kemudian menimbulkan tanda tanya, berarti sebelumnya SBY nggak menghormati Jokowi gitu. Karena apa-apa tweet. Apapun masalahnya, apapun isunya terkait Jokowi dan dirinya, solusinya nge-tweet gitu kan. Berarti kan nggak menghormati gitu ya. Ini yang kemudian patut ditanyakan kepada AHY dan SBY gitu, karena di eranya Pak Jokowi, wah ceriwis sekali gitu kan. Nge-tweet terus. AHY juga sama sih setelah jadi ketua partai gitu ya, dan masih belum jadi menteri waktu itu, wah kan kritis sekali, tiba-tiba jadi menteri. Habis itu nggak kritis lagi. Ya karena menurut Pak SBY atau menurut Mas AHY katanya, karena hemat bicaranya seorang SBY ini gitu ya untuk tidak mengkritik pemerintah itu karena dalam rangka katanya supaya ini tenang, supaya tidak disalahartikan atau kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Sehingga kalau Pak SBY yang bicara itu kan kadang-kadang macam-macam lah komentar atau analisa dari para pengamat politik. Tapi ya
ya unik juga gitu. Kalau memang alasannya supaya ini tidak disalahartikan gitu kan, berarti isi tulisan atau kritikannya atau posisi dan sikap SBY-nya itu jadi memang sangat tidak dipercaya. Makanya kemudian bisa menimbulkan salah arti. Tapi ya secara politik memang beda lah sekarang gitu. Kalau dulu di eranya Pak Jokowi, SBY itu selalu nge-tweet, selalu bicara gitu ya, selalu ceriwis dan sebagainya ya, karena memang AHY tidak menjadi menteri gitu. Tidak berada dalam koalisi. Nah, sekarang SBY Demokrat berada dalam satu koalisi bersama Presiden Prabowo dan AHY menjadi menteri. Jadi sebenarnya mungkin lebih tepatnya bukan menghormati Pak Prabowo, tapi posisi AHY sendiri itu kayaknya agak berisiko. Ya karena kalau nggak berisiko mungkin Pak SBY akan ya masa bodoh aja, nggak akan nge-tweet aja gitu. Tapi melihat posisi AHY ini nampaknya bisa digantikan gitu ya, khawatir kemudian digeser ke posisi yang tidak atau lebih rendah gitu ya, entah menjadi wamen atau apa gitu. Makanya kemudian semua unek-unek yang ada di kepala Pak SBY itu ya cukup di pikirannya dan kemudian dituangkan di secari kertas saja, tidak disampaikan ke publik, ke media, dan kita semua tidak benar-benar tahu sebenarnya apa dari 7 poin yang sudah dirumuskan oleh Pak SBY. Karena terus terang kalau menyangkut soal perang dagang atau tarif yang disampaikan oleh Trump, saya juga tertarik untuk membaca atau melihat bagaimana sudut pandang Pak SBY untuk merespon Presiden Trump gitu. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya, apa gitu, penasaran juga gitu. Kalau Cina kan udah jelas tuh ngelawan gitu ya, Vietnam negosiasi ya, kita nih di mana gitu, penasaran. Jadi ya semoga setelah ini kalau ada timnya Pak SBY AHY menonton ya dibuka saja lah supaya kita jadi tahu gitu ya bahwa kualitas pemikiran Pak SBY itu seperti apa. Karena ya jangan-jangan memang dibutuhkan gitu, jangan-jangan Presiden Prabowo atau para menteri juga perlu pendapat atau sudut pandang yang lain seperti halnya dari Pak SBY. Tapi selain soal 7 poin yang tidak disampaikan tadi, ini menurut saya gitu ya, ketika Pak SBY bicara ingin hemat bicara, itu menunjukkan satu kekhawatiran yang berlebihan gitu. Sampai nggak berani loh. Sampai seorang SBY yang sebelumnya begitu ceriwis, apa-apa di tweet gitu ya, sekarang tuh cuma nulis di kertas gitu. Kenapa Pak SBY jadi sekhawatir itu atau jadi setakut itu? Padahal ya harusnya kalau sebagai sebuah langkah masukan kepada negara, ini kan negara demokrasi, sampaikan aja gitu. Kenapa jadi kayak ketakutan? Ya tapi mungkin sekali lagi karena posisi AHY emang nggak terlalu aman mungkin di sana di Kabinet Merah Putih atau bisa digeser dan sebagainya. Mungkin itulah yang membuat Pak SBY jadi udahlah diem aja. Tapi ya kembali lagi seperti halnya cerita para mantan gitu ya, yang susah untuk kita pahami sebenarnya ini tujuannya kemana gitu ya. Sama seperti ketika kita nanya mau makan apa, terserah gitu ya, tapi ternyata nggak terserah gitu. Ada maksud dan tujuannya. Maka saya coba merenungkan apa yang bisa dihasilkan dari istilah hemat bicara yang disampaikan oleh Pak SBY gitu. Karena kalau nggak boleh banyak bicara, tapi kemudian pada faktanya dia bicara, sebenarnya kan ada maksud gitu. Ada maksud kenapa Pak SBY bicara gitu. Karena kalau dia mau hemat bicara ya udah hemat aja. Nggak bicara dia, nggak cerita. Tapi dia bicara ini maksudnya kan pasti ada sesuatu gitu. Dan saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak SBY ini bisa menyasar kemana-mana gitu, bisa menyindir siapa saja, bahkan termasuk dirinya sendiri gitu. Yang tersindir bisa juga kemudian Pak Jokowi misalkan, agar ya nggak usah banyak bicara deh, kita udah sama-sama mantan presiden, maksudnya gitu ya. Atau bisa juga kemudian menjadi sebuah kritik kepada Pak Prabowo dan di orang-orang yang ada di sekelilingnya, karena nampaknya tidak ada yang berani bicara. Prabowo itu dibiarkan blunder terus gitu ya. Wah, saham itu nggak penting gitu ya. Rakyat main saham itu kalau yang kecil-kecil tuh kayak judi. Itu kan satu satu cerita atau pernyataan yang seharusnya tidak pernah disampaikan oleh presiden. Seharusnya edukasi soal saham dan keuangan itu ya menjadi tugas pemerintah dan negara ini supaya apa? Supaya masyarakat punya
informasi yang baik terkait saham dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Tapi kalau presidennya kemudian seperti dimotivasi atau motong gitu ya, nggak usah saham-sahaman, itu kan membuat rakyatnya jadi kayak nggak punya harapan gitu. Udahlah, berarti judi ya udah nggak usah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bisa jadi kemudian sebuah koreksi kenapa Presiden Prabowo itu dibiarkan terus menyampaikan pernyataan-pernyataan yang blunder, tapi orang-orang yang ada di sekelilingnya itu jadi nggak ada yang bisa atau berani untuk mengkritik gitu. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Atau mungkin juga Pak SBY ingin menyindir dirinya sendiri yang tidak ingin banyak bicara atau ingin hemat bicara, tapi pada kenyataannya sebenarnya ya banyak bicara. Jadi intinya setelah saya coba renungkan, mau siapapun yang tersindir atau menjadi target dari pernyataan Pak SBY ini, siapapun lah, entah itu Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi, tetap saja yang salah ternyata Pak SBY. Karena ya kalau dia mau hemat bicara, dia nggak mau nge-tweet gitu ya, sekalian aja nggak usah disampaikan. Ini sekarang kan orang-orang diberitahu gitu ya, bahwa tuh saya sebenarnya sudah menulis 7 poin apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita untuk merespon kebijakan Presiden Trump. Dia udah tulis tuh, dia sampaikan. Tapi kita nggak diberitahu yang 7 ini apa gitu kan. Kan bikin penasaran, menjengkelkan kayak gini gitu kan. Jadi sekalian aja nggak usah bicara gitu. Kalau mau hemat bicara nggak usah gitu. Tapi kalau sudah dibuka seperti ini, harusnya ya dibuka sekalian lah. Jangan kemudian masih disembunyikan begini. Tapi ya sekali lagi, apapun yang disampaikan oleh Pak SBY itu nampaknya mental begitu saja. Karena setidak suka apapun kita kepada Pak Jokowi, yang tidak kita sukai hanya soal Gibran atau ambisinya untuk menjadi 3 periode atau menjadikan Gibran sebagai wapres. Yang kita tidak suka cuma itu gitu. Kalau dari sisi kinerja lebih bagus lah dibandingkan zamannya Pak SBY. Jadi ketika SBY coba menyampaikan pernyataan-pernyataan yang seperti ini seolah-olah lebih lebih bijaksana, hemat bicara dan sebagainya, tapi kembali lagi kepada cerita atau sejarahnya, itu memang tidak ada yang bisa kita kenang secara positif dari apa yang pernah dilakukan oleh Pak SBY di masa-masa yang lalu gitu. Ya kecuali soal ambisinya yang kemudian bisa lebih ditahan dibandingkan Pak Jokowi. Yang meskipun sekali lagi AHY menjadi ketua partai itu juga lewat proses yang sangat cepat, meskipun ternyata lebih cepat Kaisang. Jadi saya nggak tahu Pak SBY ini sedang menyasar apa dan apa yang coba disampaikan, tapi nampaknya kalau dari sisi posisi seorang SBY memang selamanya berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Bahkan setelah AHY menjadi menteri sekalipun, ya tetap aja seorang SBY ya SBY pada standarnya yang selalu merasa lebih baik dibandingkan Jokowi. Jadi ya mungkin ini ada hubungannya dengan kritik soal matahari kembar dan sebagainya. Ya, semoga itu kemudian bisa dievaluasi dan menjadi satu masukan kepada Presiden Prabowo. Dan meskipun kita tidak tahu dari 7 poin yang disampaikan oleh Pak SBY itu, semoga Presiden Prabowo sudah membacanya atau diserahkan kepada Pak Prabowo. Karena ya kalau cuma diceritakan kemudian tidak disampaikan kepada siapa-siapa, itu kan jadi kayak nulis diary. Masa Pak SBY nulis diary, kan nggak ada gunanya gitu ya. Apa ada? Mending ngelukis lah, bisa dilihat gitu ya, daripada nulis nggak bisa dilihat kan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.